Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Jadi kita bertemu lagi di pelajaran matematika di kelas 11, masih tentang program linier. Nah, diingatkan kembali untuk kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Indikatornya menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, merancang model matematika dari masalah program linear, dan menyelesaikan model matematika dari masalah program linear. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang model matematika dari masalah program linear. Ya, model matematika ya. Nah, kalian kan pasti udah sering nih membuat suatu model matematika, yaitu dari soal cerita. Nah, misalnya seperti ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga SDM yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana caranya seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal? Kemudian ada juga nanti suatu masalah yang seperti ini. Luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil 10 meter persegi dan untuk sebuah motor 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp3.000 dan untuk sebuah motor Rp1.000. Pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir adalah, nah misalnya yang seperti ini ya, ini dari soal cerita. Kemudian ada lagi, dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya pengoptimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan program linear. Jadi model matematika itu adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Jadi kalau model matematika dari masalah program linear, jadi definisinya itu adalah program linear itu adalah salah satu bagian dari matematika terapan yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, maksimum dan minimum suatu tujuan. Jadi dalam memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linear, terdapat kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linear. Jadi kalau pada program linear ini, nanti dari soal cerita tersebut kita buat dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel kan di pertemuan sebelumnya kalian sudah menggambar grafiknya. Nah, kalau sekarang kita membuat pertidaksamaannya. Dalam program linear ini nanti dibagi menjadi dua, ada namanya kendala-kendala yang berupa pertidaksamaan dan nanti ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan nanti dalam penyelesaiannya fungsi tujuan itulah yang akan kita cari nilainya. Oke, langkah-langkah dalam menyusun model matematika. Yang pertama, kita melakukan pemisalan. Nah, pemisalan ini karena program linear untuk SMA itu adalah dua variabel, maka pemisalannya X dengan Y. Setelah itu, kita buat tabelnya. Jadi dari tabel itu nanti kita tulis semua informasi yang ada ke dalam tabel. Selanjutnya baru susun kalimat matematikanya. Contohnya,
Untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti B diperlukan 100 gram dan mentega 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung itu 4 kg dan mentega 1,2 kg. Tuliskan model matematika dari persoalan tersebut. Nah, di sini ada roti, ada tepung, dan ada mentega. Jadi yang bisa kita misalkan dari dua variabel itu adalah jenis dari roti tersebut. Ini misalkan roti jenis A itu X dan roti jenis B itu Y. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Jadi ini roti A itu X dan roti B itu Y. Tepungnya tadi kalau dia roti jenis A, tepungnya 200 gram dan menteganya 25 gram. Untuk roti B, tepungnya 100 gram, menteganya 50 gram. Tepung yang tersedia itu 4 kg. Kita rubah dulu ke dalam gram menjadi 4000 gram. Karena dia tersedia. Kalau tersedia itu berarti tepungnya itu tidak boleh melebihi dari 4000 gram. Kalau tidak boleh melebihi dari 4000 gram, maka tandanya itu harus kurang dari sama dengan. Menjadi bentuknya seperti ini. 200X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 4000. Nah, kan karena tadi yang tersedia itu kan 4000, berarti tersedia itu tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi, maka tandanya kurang dari. 200X tambah 100Y kurang dari sama dengan 4000. Ini kita sama-sama bagi 100. Berarti nolnya kita coret sini. Tinggallah dia menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita ambil yang dari mentega. Mentega tadi juga tersedianya itu 1,2 kg. Kita rubah ke dalam gram menjadi 1200 gram. Nih mentega sama ya, sama yang tepung tadi, hanya tersedia 1,2 kg atau 1200 gram. Berarti tandanya juga kurang dari sama dengan. 25X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 1200. Ini semua sama-sama kita bagi dengan 25 menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Nah, banyak roti itu kan tidak mungkin negatif. Jadi ada syarat lagi nih. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Namanya juga banyaknya roti. Kalau negatif bagaimana? Iya kan? Jadi model matematika untuk persoalan tersebut adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 40, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 48, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 dengan X dan Y anggota bilangan real. Oke, selanjutnya lagi. Ada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta rupiah per unit dan tipe B adalah 4 juta rupiah per unit. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut? Oke, jadi kita rumuskan dulu ke dalam model matematikanya. Di sini yang kita misalkan X dengan Y, X itu adalah rumah tipe A dan Y-nya adalah banyak rumah tipe B. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tadi persediaan dari rumah itu adalah 125 unit. Jadi di sini banyak rumah, X dengan Y, 125 persediaannya. Kemudian luas tanah
tipe A itu 100, tipe B itu 75, dan persediaan tadi luas tanah adalah 10.000 meter persegi. Untuk keuntungan, tipe A tadi 6 juta dan tipe B itu 4 juta. Jadi untuk yang ini udah ada kendala, kemudian ada lagi fungsi tujuan. Jadi kita buat yang ini. Pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 125. Selanjutnya 100X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Sama seperti tadi harus kita buat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Karena banyak rumah tidak mungkin negatif. Maka seperti ini. Kemudian satu lagi. Ini ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu yang akan kita cari nanti. Tapi untuk sekarang kita hanya membuat model matematikanya dulu. Jadi fungsi tujuan di sini f x, y sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. Selanjutnya, luas daerah parkir sebuah tempat wisata 540 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan sebuah bus 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Peraturan biaya parkir di tempat wisata tersebut adalah mobil 2.000 dan bus 6.000. Rancanglah model matematikanya. Jadi kita misalkan banyak bus itu X, banyak mobil itu Y. Nah, daya muat daerah parkir itu kan tadi 60 kendaraan. Sehingga banyak bus ditambah banyak mobil paling banyak 60 buah. Atau dalam kalimat matematikanya berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Luas parkir itu semuanya 540 meter persegi. Sehingga luas sebuah bus itu X banyak bus dan luas sebuah mobil X banyak mobil paling banyak 540 meter persegi. Atau 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 540. Ini kita sama ketiga-tiganya ini kita bagi dengan 6 menjadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 90. Karena X dan Y mewakili banyaknya bus dan mobil, maka nilainya harus positif. Jadi ada tambahannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tukang parkir ingin memperoleh pendapatan maksimal yang dapat ditulis dengan sebuah fungsi tujuan ini ya. Jadi F, X, Y sama dengan X tambah Y. Jadi model matematikanya adalah 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 540. X tambah 4Y kurang dari sama dengan 90. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi kendala atau fungsi tujuannya, oke maaf ini salah ya. Coba lihat lagi tadi keuntungan yang akan dicarinya berapa tadi. Oh, mobil 2.000, bus 6.000. Jadi di sini ini ada sedikit kesalahan. Jadi untuk fungsi tujuannya yaitu f x, y sama dengan 2000x itu balik. Untuk tadi yang yang X itu bus, berarti tadi 6000X karena bus tadi sekali parkir 6000 ditambah 2000Y. Oke, nggak muat, jadi dihapus aja dulu. Oke, ada kesalahan ya, lupa ini belum diganti. Berarti fungsi tujuannya yaitu f x, y sama dengan X tadi kan bus, berarti 6000X ditambah dengan biaya parkir dari mobil itu adalah 2000Y.
Ya, ini kelupaan diganti. Jadi fungsi tujuannya fx, y sama dengan 6000x ditambah 2000y. Selanjutnya lagi, untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan membuat barang jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut setiap hari dibuat X buah barang A dan Y buah barang B. Buatlah model matematikanya. Dimisalkan barang jenis A itu X dan barang jenis B itu Y. Jadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tadi kan jenis barang itu A sama B. Banyaknya barang X dengan Y. Mesin 1 tadi untuk barang A itu 6 jam dan barang B 2 jam. Mesin 3 barang X itu 4 jam dan barang B-nya itu 8 jam. Karena mesin 1 dan mesin 2 bekerja tidak lebih dari 18 jam, maka bisa kita buat menjadi 6x ditambah 2y kurang dari sama dengan 18. Ini untuk mesin pertama, atau kita sama-sama bagi 2 menjadi 6x ditambah y kurang dari sama dengan 9. Kemudian untuk mesin kedua, di sini 4x tambah 8y kurang dari sama dengan 18. Sama-sama dibagi 2 menjadi 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 9. Karena banyaknya barang A dan B tidak mungkin negatif, maka ada syarat tambahan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi model matematikanya adalah 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 9, 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 9, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya lagi ini ada menentukan nilai optimum. Jadi, menentukan nilai optimum itu ada dua metode. Pertama, metode simplex. Pada perhitungan metode ini memerlukan langkah-langkah yang lebih rumit. Metode ini biasanya cocok untuk memecahkan masalah program linear yang melibatkan variabelnya lebih dari 2. Nah, kalau sekarang ini kan kita program linear itu variabelnya 2 ya, X sama Y. Kalau nanti misalnya kalian kuliah, itu nanti akan ada lebih dari 2 variabel, bisa 3, bisa 4, bahkan banyak variabelnya. Jadi, untuk di jenjang SMA ini metode simplex tidak kita pelajari, tidak diajarkan. Yang akan kita gunakan nanti penyelesaiannya itu adalah menggunakan metode grafik. Metode grafik ini juga ada dua macam, ada namanya metode uji titik pojok dan uji garis lidik. Oke, jadi ini untuk pengenalan dulu yang nilai optimum. Jadi untuk pertemuan kita kali ini hanya sampai ke model matematika dulu. Nanti kalau sudah mahir baru kita menentukan nilai optimum. Nanti berarti minggu depan akan saya ajarkan metode grafik dengan titik pojok dan metode garis lidik. Oke, ini saja pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajarannya di minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Wassalamualaikum.